Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 5? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Ustazah menggantikan Ustazah Santi selama cuti ya. Jadi sains kelas 5 sementara ini digantikan oleh Ustazah Isti. Nah, hari ini Ustazah akan mengajar materi rotasi dan revolusi bumi serta tentang bulan. Nah, untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Langsung saja sekarang kita simak video penjelasan berikut ini. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rotasi bumi dan revolusi bumi beserta pengaruhnya. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi yang mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau yang lebih kita ketahui dengan 24 jam dari arah barat ke timur yang mengakibatkan matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di sebelah barat. Adapun akibat dari terjadinya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Terjadinya siang dan malam ini karena ketika bumi berputar, ada sebagian belahan bumi yang terkena oleh cahaya matahari dan ada yang tidak. Jadi, rotasi bumi juga mengakibatkan perubahan waktu. Lokasi yang berada di bujur timur akan lebih melihat matahari terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Indonesia yang memiliki 3 pembagian waktu, yaitu waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Di daerah timur Indonesia akan lebih cepat terbit matahari, di mana daerah timur Indonesia lebih cepat 1 jam dibanding daerah tengah Indonesia dan lebih cepat 2 jam dari bagian barat Indonesia. Namun, bagi kita yang berada di bumi, nampaknya seolah-olah matahari yang bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal, sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Fenomena inilah yang disebut sebagai gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi yang terakhir adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Ternyata, percepatan gravitasi bumi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa karena jarak permukaan bumi di kutub lebih dekat ke pusat bumi. Revolusi bumi. Pergerakan bumi mengelilingi matahari yang berlangsung selama 365 1/4 hari dalam waktu 1 tahun. Revolusi bumi terjadi akibat tarik-menarik antar gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang yang dibentuk dari bumi tersebut ketika berevolusi disebut dengan bidang ekliptika. Dampak yang disebabkan oleh terjadinya revolusi bumi adalah pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan pergantian siang dan malam. Di daerah tropis memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau, musim hujan, sedangkan di daerah subtropis terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim salju, musim semi, dan musim panas. Gerak semu tahunan matahari yaitu di mana
matahari terlihat bergeser sedikit demi sedikit dan tidak selalu terbit di tempat yang sama. Yang terakhir adalah perbedaan pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam terjadi karena pergeseran edar matahari sehingga perbedaan siang dan malam tidak selalu sama. Contohnya, di kutub utara yang siangnya mengalami 24 jam, sedangkan di kutub selatan adalah sebaliknya, yaitu mengalami malam selama 24 jam. Satu-satunya satelit bumi. Bulan melakukan 3 gerakan. 1. Berputar pada porosnya atau rotasi. 2. Berputar mengelilingi bumi atau revolusi. 3. Bersama-sama mengelilingi matahari. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri sama seperti bumi. Sinar bulan yang terlihat di malam hari merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Bagian bulan yang tampak dari bumi adalah permukaan bulan yang terkena cahaya matahari. Gerak revolusi bulan menyebabkan luas permukaan bulan yang terkena cahaya matahari berubah-ubah sehingga bentuk bulan yang terlihat dari bumi berubah-ubah. Hari pertama, bagian bulan yang gelap atau tidak terkena sinar matahari, akibatnya bulan tidak tampak dari bumi. Fase ini disebut bulan baru atau bulan mati. Hari keempat, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti sabit. Fase ini disebut bulan sabit awal. Hari ke-8, bulan tampak setengah lingkaran. Fase ini disebut kuartil awal atau bulan separuh. Hari ke-14, bulan tampak seperti lingkaran penuh. Fase ini disebut bulan purnama. Periode fase bulan sama dengan 29,53055 hari. Bulan mengelilingi bumi pada garis edarnya atau orbit. Bulan dapat tetap pada orbitnya karena gaya gravitasi bulan dan bumi. Selain berotasi dan berevolusi, bulan mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi. Waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari, yaitu 365 1/4 atau 1 tahun. Dalam 1 tahun, bulan mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Oleh sebab itu, penanggalan yang didasarkan pada gerakan bulan dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.